santrinya semuanya tunarungu dan mereka bisa baca Quran tapi pakai bahasa isyarat. Kenapa mereka tidak bisa membaca bahasa bibir? Lihat aku di TV, di HP, iya. Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum guys, selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum. Ini kita lagi di Hafiz ya, terus udah gitu ketemu dengan para santri dari pesantren yang santrinya semuanya tunarungu alias tuli. Mereka nggak mau sebut tunarungu, tuli. Dan mereka bisa baca Quran tapi pakai bahasa isyarat. Ini lagi ngobrol sama Abi. Tadi aku lagi ngobrol juga sih. Berapa orang santrinya? 102. Semuanya tunarungu. Tapi katanya mereka tuh tidak suka disebut tunarungu, mereka sukanya sebutnya tuli ya. Jadi kalau buat kita tuh tuli itu berasa kasar. Tapi kalau buat mereka tuh lebih disebut tuli ya? karena satu kaum katanya. iya, kalau tuna itu seperti rusak gitu ya. Tuna itu buat mereka seperti rusak, tapi mereka merasa ini bukan rusak, emang ini tetap sempurna. Tapi dengan ini kondisinya tuli gitu ya. Ya gitu ya. Tuli. Tuli. Ya, adabnya bukan Jadi bahasa itu tuh gitu, Bi. Tuli. Baru sebagai itu biar mungkin lebih mudah, pakai masing-masing pakai laser, pakai biar kalau misal jauh-jauh manggil udah laser, iya betul, biar dia berhati ada lampunya, ada seperti itu. Jadi Ustadznya kata tadi bingung kalau mau manggil tuh harus capek. layar sentuh, harus disentuh ya. Adanya juga komat itu kan ada jam. Saya minta verifikasi jamnya dikasih lampu. Kan bunyi. Iya. Jadi light pakai. Kalau rumah tunarungu, biarnya itu bukan bunyi tapi saat pijit lampu semua berkedip. Iya. Oh. Jadi dengan isyarat visualnya apa lampu. Tapi mata mereka lebih tajam daripada. Betul. Jadi insting penglihatannya lebih tajam. Contoh misalkan kalau melihat muka orang yang bohong. Oh, ketahuan. Bi jago ini Bi. Bukan menebak. Jadi kan ada linguistik, bahasa wajah ya. Dan bahasa tubuh itu kan nggak bisa dibohongin kadang-kadang. Ada yang bohong itu kalau kelihatan dia. Nah itu mereka itu lebih jeli. Bukan ada indra keenam dalam artian Bukan indra keenam, karena fokusannya di situ. Jadi kalau saya misalkan ngajar lagi ada capek, terjemah capek udah istirahat dulu. Dia tahu dia saya capek gitu dari mimikku kan. Kenapa mereka tidak bisa membaca bahasa bibir? Itu kan tidak dilatih. Kalau dilatih Karena rata-rata yang tuli itu kan bisa baca bahasa bibir. Karena dilatih. Biasakan bisa. Kalau misalkan karena mereka berat, kan kita nggak ada kontrol suara ya. Mama, papa, artikulasinya sama. Mama dan papa mirip, iya. Fa dan wa mirip. Iya kan, konsonannya kelihatan, vokanya aja kelihatan. Urusan kamu sendiri, udah ribet. Kalau yang sederhana bisa makan dulu, masih bisa dilatih. Oke. Kalau mikir nggak bisa. Iya. Makanya bola do artinya mana? Iya. Dan ini pakai masker itu katanya buat teman-teman tuli itu agak kasihan yang bisa bahasa mulutnya mereka tuh ya kita aja kalau ini kan kayak aku kan pendengarannya agak kadang-kadang kurang, nggak tahu ini ngomong apa. Mereka tuh ya udah salah satunya mereka lihat ini ditutup udah hilang komunikasi. Terus pernah ngobrol juga ke Surya, katanya mereka kalau mau tahu apa yang mereka rasakan di dunia ini itu adalah kita nonton TV di mute seperti itu. Jadi lihat kejadian ya udah nggak ada suara jedeng udah
sesepi itu kata. Ada tabrakan. Jadi supaya kita tahu apa yang ada, ya gitu ya. Satya. Betul. Tutup telinga kita sehari saja yang kita rasakan. Kadang-kadang orang tuh membuat biasa aja. Tapi setelah merasakan mereka baru dia terenyuh. Tutup telinga, tutup mulut. Coba di rumah atau jangan kan dengan teman-teman di rumah. Mau ngomong ke orang nggak nyambung. Orang ngomong kita nggak nyambung, yang ada itu emosi. Kenapa bilang kalau keluarnya bilang anak saya itu temperamen? Bukan temperamen ibu. Ibu coba kalau ibu jadi beliau bagaimana? Oke. Tapi berarti masih bisa baca Quran kalau dia. Bisa. Ya di sini ini mereka tidak bisa bicara iya. karena tidak ada suara masuk. Iya. Kalau pernah masuk bisa-bisa sih. Ya bisa. Ya, yang ini juga sebetulnya ada beberapa yang bisa bersuara tapi tidak jelas ya. Tidak jelas. Kangubatan kayak gitu-gitu kan. Makanya kami mengarahkan mereka tidak dengan suara. Pertama, nggak ada standar kebenarannya. Kalau yang satu jadi agak jelas yang benar yang mana? Ustaznya bingung ini benar gimana ini? Untuk baca Quran. Untuk baca Tapi kalau komunikasi hari-hari mereka bisa bersuara. Yang ada potensi bersuara saya tanya dengan orang aja ini. Oh, nggak biasa dengan ini. Atau kita menjelaskan pelajaran dengan global juga. Tekan. Fikih artinya najis dibagi 3. Pertama, ini Lancar banget sih. Soalnya tiap 12 hari. tahun dengan mereka. Udah 12 tahun. 2009 itu berapa sampai sekarang? 13. 13 ya, Iya. 13. Iya, masuk ke 13. Oh, tapi pondok baru 2 tahun setengah kemarin. Sebelumnya Sebelumnya di rumah aja, taklim di rumah, ada mereka, saya datang ke kalangan mereka. Kenapa harus dengan Surya putar yang lalu juga? kenapa harus teman-teman tuli? Itu dia. Saya Teman-teman nggak punya keluarga tuli, Belum. nggak punya keluarga tuli. Tetapi karena awal pertemuan saya dengan mereka ya, masa terpanggil, belum ada ustaz yang bisa isyarat, belum ada ustaz yang menjelaskan agama ke mereka. Ya, Dunia mereka itu masih paling mungkin kalau lihat di dunia ada kalangan selebritis yang tunarungu juga, mereka hidupnya lebih dari orang-orang umum. ya. Luar biasa. Sampai ada yang menurut saya yang udah dewasa dulunya waktu masih belum tahu agama bayar utang pakai istri 2 minggu balik lagi. Jadi kalau ada buku baca Nggak bisa. Kenapa? Perhatikan. Kalau asal udah ngertian bacanya itu kita memahami bacaan belum paham. baca bisa, tapi itu apa nggak tahu. Nggak bisa, nggak tahu. Kenapa ya? Karena belum ada yang ngasih informasi. Apa sih bapak? Informasi Informasi nggak ada. Oh my god, ya Allah. Itu kenapa mereka belum tersentuh? Jarang anak orang yang Iya. yang punya. Belum tahu. Belum ada definisinya mereka. Ya, yang belum ada definisi. Mm-mm. Saya tulis papa, sini abi, papa, father. Ya, lebih cepat ke huruf Arab karena mereka biasa dulu. Oh, itu abu, Ya, abu. kalau itu kalau bapak tuh ini, ibu tuh Ibu ini gini, mama. pakai anting, kalau bapak berkumis. Ya, gitu. Ini internasional. Lebih visual makanya. Ya, ini tuh bahasa internasional Bi. Itu ada beberapa yang ya. Iya betul. Nah, mengenai tadi tulisan Arab itu udah internasional atau maaf, bapak ngarang sendiri? saya takut karang sendiri untuk agama. Saya nanya. Itu dari Arab. Kita Oke. ngambil dari Arab. Meskipun di Indonesia itu banyak dulu itu kan dibiasakan dengan verbal ya. Kita gitu. Tapi sulit untuk mereka sampai hafal sulit. Iya. Karena nggak kontrol suara.
Mas Irfan pakai headset. Wah, dia pasti panggil, apa? Jangan teriak biasa aja dong mas. Ya. Apa? Karena nggak tahu kontrol suara. Dia bunyi A, dia bisa tapi A, B, C. Tapi dia nggak tahu benar nggak yang saya ucapkan B, ba itu benar nggak keluar suaranya. Akhirnya Ustaz itu Saya, belajar. Saya belajar dulu. Saya kenalan dengan waktu saya sering ilmu di bawah Jawa umroh. Sampai sana kemari ketemu dengan teman di sana di Indonesia. Saya daftarin dengan mereka. Pas saya kenalan, Ismuka Amir, Alif Mim, oh bukan A M I R. Barunya ada juga kan Kalau ini gimana? ini sudah umum. Amir. Ada berbagai macam versi juga. Ya. Tangan. Iya, Mas itu ya. Saya baru mengenal waktu itu ada huruf Arab Alif Mim Ra Amir. Amin. Nggak pakai baris. Lihat di direction di jalan kan Madinah nggak pakai baris. Betul, lihat Al-Quran, mau ngaji gimana? Masya Allah. Saya dulu kan ngaptik namanya YouTube. Jadi gini bacanya. Betul. Karena kan kalau baca Al-Quran disarankan bisa dipelajarkan. Ini buat teman-teman Mereka tuli itu gini, baca Qurannya. Huruf. biar mau kalah. Ya, sambil tangannya gini-gini. Bukan artinya dia baca Quran. Baca Dia baca hurufnya. Baca huruf. Ya. Dia bukan baca Quran. Baca huruf. Tajwidnya sulit, ada Pak. Dengung, panjang pendeknya, mat lazim, mutasil, apa mat lazim, wajib, mutasil. Ada khusus buat mereka. Jadi mereka ini yang kena ke orang itu untuk apa mendukung ini kan secara simpelnya Mas Irfan mendengar Al-Quran. Maka amaliyah Mas Irfan untuk mengajinya seperti apa? Memperdengarkan, karena mendengar. Meskipun saya nggak bisa nulis nih, saya umi misalkan, ya dengarkan Bismillah, ulangi Bismillah. Minum. Mereka mendengar Al-Quran, melihat Al-Quran. Maka memperlihatkan Al-Quran dengan isyarat. Mereka bisa hatam Quran juga. Kalau hatam ngaji, Iya. iya. Hatam ini itu. Iya, begitu. Jelas gitu. Jadi paling sunyi ya di masjid di pesantren itu. Itu juga kan Pan. Tapi udah Pesantren paling sunyi. Kalau udah teriak biasa main-main. Tidak ada suara teriak-teriak. Iya. Makan lagi ada di sini. Mereka udah makan. Tuh sepi guys. Udah penuh. Iya. Ada sarapan. Jadi ini simpel. Tadi saya tawarin. Penuh segini. Kalau segini masih bisa diisi. Mau lihat wajah kalian dong? Bukan dong lihat. Bukan lihat. Masya Iya, Masya Allah. Allah. Kodok itu. Jamil mana? Jamil. Cantik. Tapi mereka orang tua berarti tinggal di Ini asrama. semua tinggal di pondok. Di pondok. Nama pondoknya apa? Darul Asom. Darul Asom. Asom itu Tuli. tulis. Darul Asom. Darul Asom. Minum tuh udah minum. Pernah lihat. Pilihan Allah. Jadi Pernah lihat aku di TV? Di HP. Iya. Yang sekarang tenang. Iya. Tenang. Dulu makanya YouTube aku itu pakai teks. Sekarang udah enggak, maaf ya. Dulu pakai teks karena aku menghargai mereka, jadi biar mereka bisa menikmati ada teksnya. Aduh, kita harus pakai teks lagi nih. Kalau perlu nanti Mas Irfan ambil juru bahasa isyarat kita diterjemahkan. Oh iya, di sampingnya ada gitu. Karena mereka nggak semua paham teks Mas Irfan. Oke. Hanya yang insinyur mungkin yang sekolahnya tinggi. Oh iya, teks itu nggak semuanya juga. Redaksinya, iya. Lebih itu ya? Oh, Oh iya. Harus bilang Ada penerjemah. Nanti siapa Bapak yang menerjemahkan Iya, nanti. yang Oh. Jadi Ervan yang Kalau ngomong, ada acara, dia boleh. yang menerjemahkan Ervan. Iya, tulisan mereka tuh baca bisa mungkin, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Yang sederhana bisa. Kalau yang redaksinya udah ngejelimet, ini jadi tadi nanya ini apa katanya. Tayangan apa? Nggak tahu tayangan. Iya. Bisa dia baca ta, ya, n-nya tayangan, tapi dia nggak tahu tayangan apa. Bapak nulis bapak, ditulis dihapus, tulis lagi papa. B-nya kemana? Salah ya. Begitu, jadi nggak ini.
Coba baca Al-Fatihah. Sini nak. Sini. Ya. Bertiga. Sini bertiga. Duduk. Sini ke atas nih. Nih, teman-teman ini, setelah ini mereka tuh menghafal Qurannya dengan bahasa isyarat. Tadi coba hijaiyah dulu alif bata. Alif coba tuh. Alif. Coba bareng. Ba ta sa jim ha kho da za ro za sin shin sod do to do ain rin fa of kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah. Ya. Iya, oke. Sekarang coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala Ya, ada matnia. Mana Ada ada? matnia. Ada. Bagi dia ya, Ada tasdidnya. itu ada tambahan. Jadi ada tasdidnya Iya. kan? Tasdidnya itu Tasdid dua kali, dia hanya dua kali. Jadi langsung begini tuh berarti. Au kan tasdid. Ya. Au. Dua kali. Kalau itu panjang Dia itu sedikit, tapi Goyang panjang gitu. sekali. Bo. 6 harkat. Enam harkat. Matnya aja yang ada. Mat lazim mustaqil. Hari itu nggak ada. Ya Allah, Masya Allah. Terus yang masih bisa mendengar, menulikan diri sendiri, yang masih bisa berbicara, membisukan diri sendiri, yang masih bisa melihat, membutakan diri sendiri untuk gak baca Al-Quran ya, Bi. Iya. Dan yang saya heran nanti kalau sholat dia pakai tangan gitu. Betul. Jadi Gimana kalau sholat sholat? untuk mendidik mereka, Jadi sholat gini. tetap doa iftitahnya dengan tangan. Tetapi untuk sholat dengan orang lain, dia biar diusir saja dengan hati. Tetapi untuk melatih, untuk ngetes dia hafal, tetap saya tes dengan begini. Takbir pun Tapi ketika sholat Allah, beneran, enggak? enggak. Kalau sholat sunnah sendiri dia pakai begini. Hafalan dia yang di setelah Al-Fatihah tuh gini. Jangan lupa terusin. Karena dalam madhab Syafi'i kalau bergerak tiba-tiba Betul. batal Betul. sholatnya. Betul. Ya, guys. Ini kadang-kadang kita tuh dilupakan bahwa teman-teman tuh ada yang kondisinya seperti ini ya. Betul. Dan kita asik dengan diri sendiri ya, Bi. Bener. Jadi lupa sibuk dengan diri sendiri. Ya, makasih loh Ustaz Pak Kiai. Sama-sama. Di Indonesia selain Pak Kiai ada lagi? Sekarang sudah mulai ada beberapa ustadz juga yang ingin mengikuti seperti saya ini. Jadi Pertama saya dulu memang sebelumnya mereka itu tidak belum ada pondok pesantren pertama di Indonesia, baru kami. Sekarang sudah mulai di Tasik, mau ada di Di mana nih, Pak? berangkat di Jogja, Sleman. Jogja. Ini Syarif. Iya. Nah, ini Dosen. Dosen. Namanya siapa, coba belajar.
pakai tulisan Arab dia tahu kan Hussein. Hah? Bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia. Indonesia. Gimana? Ha. Ha. Hanya betul. Kayak gitu ya. Ha. Ho. S. S S bisa jadi ya. S E O. E N. 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 Iya. Hussein. Hussein. Kalau bahasa Arab, tulisan Arab. Ha. Nah, ini. Iya. Ha. Sin. Ya. Oke ya. Ya. Sin. Nun. Apa? Ya. Terus kalau mereka senang tepuk tangan bukan gini. Oh, Nggak bunyi. Gini. Sepi banget. Iya, jadi mereka kalau senang tepuk tangan gitu. Bukan gini. Assalamualaikum ini begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Salam kalau gitu salam ya. ini tanya makasih. Makasih. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Ini saya. Saya. Pintar. Dikit. Mas Irfan tengok ke sana Mas Irfan. Siapa sih namanya? Sulaiman ya? Mampir ya. Wah, sebulan aja sudah bisa tuh. Ya sepi banget dong. Tapi pengajarnya putra-putri saya Sania yang hafid, tapi itu saya ambil ngajar di pondok saya aja, jangan ngajar di pondok orang, saya bilang. Pak Kiai, Akhirnya alatnya ya terus Allah. teman-temannya udah 4, jadi ada 2 UIS-nya itu 4 hafid, 4 hafidh. Meskipun mereka tunarungu, kita ajari mereka oleh orang-orang yang ahli Quran, bukan asal tahu huruf saja begitu. Jadi ada sanadnya nyambung dari mereka gitu, meskipun belum ke Madinah mereka. Pinginnya nanti lah kalau ada rezekinya pengen ke Madinah. Terus ke Ariduan juga di Taif sana kan pondok besar yang untuk tunarungu di Ariduan sana. Ini kalau ada rezeki. Mereka sih nonton Hafiz. Sering kalau kita kan ada apa namanya liburan hari Jumat itu ada TV. Ini mereka lihat YouTube Hafid Indonesia, acara-acara apa lagi. Dulu pernah kita juga dibuat di RCTI diliatin mereka gitu. Oh, dan kalau itu kan ada tulisan Al-Qur'annya, mereka bisa lihat tulisan Al-Qur'annya ya. Senang kita lagi apa sama-sama ya? senang sama-sama seprofesi ngapain Quran gitu kan gitu. Senang Oh aja. iya. Biar semangat gitu maksudnya tuh mereka pun begini. Mereka kamu juga begini. bisa betul. kan lihat peserta hafid, baca Quran, mereka pun nggak pakai Quran. Ya pun semangat ya ada Ya, harapan karena juga sebetulnya punya. secara fisik kalau itu kita kan kelihatan ya, ada yang kelihatan. Kalau betul. secara fisik mereka jalan nggak boleh nggak bisa dilihat. normal, Betul, nggak bisa nggak dilihat. kelihatan. Ada cacatnya. Ada bedanya. Itu bedanya ya saya. Ya, betul. Kan lihat surya ganteng kan? Iya. Biasa aja kayak ini. Kalau Abu Hamid kenal dia. Nabi enggak. Berpernah lihat tuh. Bercanda. Tapi kalau nanti duduk di sana depan tanya-tanya anak. Oh, ya, pernah lihatnya. Ya, anak-anak apa? Nggak ngerti ya, nggak ingat lihatnya anak-anaknya aja. Nah, ingat, nggak mencoloknya. Bajunya belum ganti aja. Tapi kan pakai bajunya khas. Iya. Gua lihat. Jangan nganggap mereka adalah rusak ataupun cacat. Mereka adalah limited edition dengan kondisi tertentu, jumlahnya hanya sedikit dan mereka spesial. Barang limited edition aja bisa mahal, manusia harus jauh lebih mahal lagi. Ditempatkan di sisi tertinggi dan dimuliakan. Makanya orang-orang yang memuliakan mereka mendapatkan pahala yang besar karena mempunyai hati nurani untuk menggandeng mereka untuk bisa sama seperti kita. Baca Quran buat kita gampang, tapi kita jarang. Buat mereka baca Quran dan membacanya juga sulit, tapi mereka usaha keras untuk melakukannya. Ya, terima kasih Syekh, terima kasih banget. Ya, nanti kapan-kapan kita ke Sleman, Bi. Siap. Kita ke Sleman ya. Ditunggu. Katanya gosipnya Sleman itu adalah tempat lahirnya Nabi Sulaiman. Mereka bicara seperti itu. Ya, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah dengar kan? Oke. Gitu ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.